Saudara, di dunia ini ada banyak penyakit yang mematikan, seperti sakit jantung atau kanker misalnya. Tapi sebenarnya ada yang lebih mematikan, yaitu penyakit keputusasaan. Mengapa? Karena penyakit ini bisa menular. Terjadinya juga bisa berulang-ulang dan tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkan. Apalagi di masa yang sukar, banyak orang menjadi putus asa karena mengalami kesulitan dan penderitaan. Mari kita simak kisah tentang Yesus berjalan di atas air dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Kisah ini berlatar di Danau Galilea. Danau atau laut itu seperti kehidupan manusia yang kadang tenang, kadang bergelombang diterjang angin sakal. Seperti virus corona yang datang tiba-tiba dan mengacaukan berbagai aspek hidup seluruh umat manusia di bumi. Semua orang tanpa kecuali, mau itu orang benar, mau itu orang fasik, semua kena dampaknya. Mungkin banyak orang bertanya, mengapa Tuhan biarkan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak melindungi orang-orang yang dikasihinya? Saudara, hidup kekristenan itu pastinya tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan, kesulitan, maupun pencobaan. Kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya banyak mengalami semuanya itu. Akan tetapi, cara kita menghadapi berbagai pergumulan hidup akan menentukan hidup kita kelak. Yang mau saya katakan adalah pikiran-pikiran kita akan menentukan perasaan-perasaan kita. Kalau kita merasa putus asa, tidak semangat saat badai hidup melanda, yaitu karena kita memikirkan hal-hal yang membuat patah semangat. Tetapi melalui perikop ini, Tuhan mengajarkan kepada kita dua sikap sebagai kunci utama agar kita tidak putus asa saat menghadapi situasi yang kacau dan sulit. Apa dua sikap ini? Yang pertama, tenanglah, dan yang kedua, percayalah. Tenanglah. Saudara, saya ingat saat usia saya 13 tahun, saya pernah pergi berenang bersama keluarga di Kuningan, Jawa Barat. Waktu itu saya sudah mulai bisa berenang, tapi belum bisa berenang dalam posisi berdiri. Di kolam sedalam 3 meter, kakak laki-laki saya mengajak saya berenang tapi ke tengah. Saya berani karena dia pegang saya kalau saya sudah sampai ke tengah. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba waktu saya berenang ke tengah, kakak saya nggak ada. Saya sangat panik dan takut. Apa yang terjadi?
saya mulai tenggelam. Saya terus bergerak di dalam air, berharap tubuh saya bisa muncul ke permukaan air, tapi yang terjadi saya semakin masuk ke dalam air. Akhirnya saya mulai menyerah dan saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi saat saya menjadi diam, saya merasakan ada tangan yang menarik saya ke tepi kolam. Saya pun selamat. Maka saat kita menghadapi masalah, kita harus tenang dulu sebelum Tuhan menolong kita. Mengapa kita harus tenang? Alasan pertama, karena saat kita panik, bingung, takut, kita tidak bisa berpikir jernih. Seandainya ketika saya mendapati kakak saya tidak ada di tengah kolam dan saya bisa tetap tenang, maka saya akan berpikir untuk terus berenang sampai ke seberang sehingga saya bisa meraih tepian kolam. Alasan kedua, dengan bersikap tenang kita percaya ada jalan keluarnya. Dan alasan ketiga, dengan bersikap tenang kita tidak mengambil jalan pintas yang justru kemungkinannya malah akan menambah masalah baru. Namun terlepas dari tiga alasan tadi, kita harus tenang saat menghadapi masalah karena Tuhan selalu hadir dan menyertai hidup kita, bahkan dalam hal yang terberat sekalipun, entah kita merasakannya atau tidak. Hal ini nampak jelas dikatakan di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan hadir ketika para murid tengah menghadapi angin sakal. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Perkataan Tuhan ini sangat dalam. Artinya, aku menyertai kalian, jangan takut. Seperti kata pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Maka supaya kita bisa tetap tenang dalam menghadapi masa yang sukar, mari kita teladan sikap Tuhan Yesus sendiri, yaitu berdoa. Dikatakan di ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Dalam ketenangan, ia berdoa. Demikian pula kita harus memberi waktu khusus untuk menjalin persekutuan dengan Bapa melalui doa. Bagaimana dengan hidup doa kita saat ada pergumulan berat? Makin rajin atau malah makin malas dan kendor? Atau doa ala kadarnya? Bagaimana mungkin kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab seruan kita kalau doa kita ogah-ogahan? Bagaimana mungkin kita bisa membangun iman kalau doa ala kadarnya? Sebab tanpa doa, iman kita akan lemah tanpa daya. Iman kita akan kering dan tidak berbobot. Sebaliknya dengan doa, iman kita akan dikuatkan, diteguhkan, dan ditopang sehingga kita tidak tergoyahkan. Lalu, sikap kedua dalam menghadapi masa sukar adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan tahu keadaan yang sedang kita geluti? Dia tahu. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa Tuhan yang memerintahkan para murid naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Tuhan tahu apapun yang kita alami. Semua hal ada dalam kendalinya. Tapi mau enggak kita tetap percaya kepadanya bahkan saat hidup menjadi semakin berat? Mari kita baca lagi ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tindakan Petrus yang mau datang menghampiri Yesus menunjukkan adanya keinginan untuk datang kepada Yesus. Sama seperti Petrus, kita pun harus datang kepada Tuhan. Melalui apa? Doa dan permenungan firman Tuhan agar iman tidak melemah, agar kita tetap percaya. Terlebih lagi tindakan Petrus yang berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus menunjukkan betapa ada penyerahan diri yang sangat kuat kepada Tuhan. Ia berani meninggalkan tempat yang aman baginya dan menghampiri Tuhan. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita berani untuk menghadapi segala kesulitan dan mau dengan segenap hati berserah kepada Tuhan? Kalau kita masih belum bisa berserah kepada Tuhan, itu karena kita belum percaya penuh kepadanya. Saudara, kalau kita melihat kesulitan dengan mata perasaan daripada melihat ajaran dan janji Tuhan dengan mata iman, kita akan menjadi takut. Mari kita baca ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita lihat di sini, Petrus mengubah fokusnya dari fokus kepada Tuhan menjadi fokus pada tiupan angin. Dan saat ini terjadi, ia menjadi takut. Saat Petrus takut, ia mulai tenggelam. Dengan kata lain, saat imannya kuat, ia berada di atas air. Tapi saat imannya goyah, ia mulai jatuh ke dalam air. Saudara, bukankah kita juga sering bertindak seperti Petrus? Di satu sisi kita percaya, tapi di sisi lain kita menjadi ragu. Apalagi saat segala pergumulan dalam hidup seringkali menjadi fokus kita. Ini bisa mengakibatkan putus asa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap fokus kepadanya. Artinya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Ini berarti iman sangat berperan penting saat kita mengalami masa sukar. Karena iman menjadi dasar utama yang memampukan kita dapat melewati segala hal. Tetaplah setia kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Maka seruan Tuhan tolonglah aku menjadi seruan bagi kita untuk selalu fokus kepadanya. Seruan Tuhan tolonglah aku menjadi seruan bagi kita untuk selalu mengingat Tuhan. Kalau kita selalu ingat Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Dengan cara apa kita mengingat Tuhan? Ingatlah segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di masa-masa lampau. Dengan demikian kita terus percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah berseru kepadanya dan kita akan beroleh pertolongannya. Seperti saat Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Saudara, saat menghadapi masa yang sulit, saya pun mengalami bahwa jiwa saya begitu tertekan, takut, cemas, bingung. Tapi saya tetap berharap hanya kepada Tuhan dan saya tetap percaya hanya kepadanya. Kala iman mulai melemah, perkuatlah hidup doa kita. Dengan iman yang kuat, semua keraguan akan lenyap. Kita adalah orang-orang beriman. Dan pastinya perjalanan iman tidak selalu mulus. Namun hidup orang Kristen adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun masih tampak kabut tebal di hadapan kita, dengan mata iman kita sanggup menembus kabut tebal itu dan melihat ada rencana Tuhan yang indah. Percayalah pada hidup pasti akan berlalu. Bukankah kasih Tuhan melampaui segalanya? Namun dalam menghadapi masa yang sulit kita dituntut untuk selalu tenang dan percaya kepada Tuhan. Yesus adalah Allah yang merintih bersama kita dalam penderitaan hidup ini. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan Ia pasti akan menolong. Percayalah, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati.